Halo semua, ya berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari channel YouTube Winner Stocks Indonesia. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semua hari ini? Profit semua? Atau mungkin ada yang lagi galau? Kenapa minus? Atau IHSG hari ini merah ya? Merah cukup dalam lumayan. Minus 2,3%. Dan kita sudah antisipasi sebelumnya sebenarnya. Ya, ini kita sudah antisipasi ya. Waspadai bayang-bayang IHSG koreksi ya, saya sudah ulas di market review kemarin di video, dan hari ini IHSG kembali koreksi ya, bahkan candlenya merah tua. Dan sebelum kita mulai, saya akan mengulas sedikit ya, karena banyak calon member yang bertanya kepada saya untuk ketika mereka mau bergabung bersama kami di Winner Stocks. Mereka bertanya, Pak Erwin, saya mau tanya nih Pak, eh, bagaimana dengan kinerja portofolio, atau kalau enggak, bagaimana dengan kinerja dari sistem algoritma kuantitatif yang Bapak buat ini, yang Winner Stocks ada ini. Ya, saya cerita sedikit mengenai, ada dua hal sebenarnya yang bisa kita cermati mengenai kinerja. Pertama, kinerja kuantitatif. Kedua adalah kinerja kualitatif. Dan masing-masing ini pendekatannya berbeda dan saling berkaitan. Saya sebut dengan kuantitatif dulu. Apa itu kinerja kuantitatif? Kinerja kuantitatif sering kali yang Bapak dengar istilahnya backtest, ya, backtest. Dan apa itu backtest? Backtest itu komputer melakukan trading sendiri, ya, mock trading berdasarkan satu kurun waktu, berdasarkan sinyal buy, sinyal sell yang sudah kita tentukan sebelumnya. Dan tentu saja juga berdasarkan beberapa kriteria yang sudah kita tentukan sebelumnya. Dan kita melakukan itu dalam kurun waktu 12 tahunan. 12 tahun lah, yang paling jauh 12 tahun. Kenapa 12 tahun? Karena data Indonesia yang ada, yang saya punya, itu tahun 2008, paling awal. Itu udah paling awal tuh yang saya punya. Dari sejak 2008 sampai 2020. Nah, evaluasi. Dan yang saya cermati di titik-titik krisis Indonesia. Di titik 2008 kan krisis. Lalu 2014 kan krisis juga, ya. Jadi di titik krisis itu kita lihat, cermatin kinerjanya bagaimana. Dan juga kita backtest. Ada dua backtest yang kita teliti. Pertama, untuk perilaku trading, day trading, ya. High frequency trading. Beli pagi jual sore, beli sore jual pagi, atau kalau enggak beli sekarang 5 hari jual, 3 hari jual, 4 hari jual. Kita bikin kriteria itu, kita ukur efisiensinya di angka berapa. Jadi nggak main-main, nggak cuma sekedar backtest biasa aja gitu. Kita backtestnya dengan sangat teliti dan sangat cermat, ya. Langsung kita juga teliti karena mindsetnya kita adalah trading, ya, bukan value investing, ya. Bukan investasi jangka panjang. Kalau investasi jangka panjang mah gampang sekali backtestnya. Yang susah itu kan trading. Dan kenapa saya tradingnya? Karena trading adalah salah satu cara untuk mengetes suatu sistem yang dibuat. Trading system, quantitative system. Jadi kita bikin seberapa banyak trading, seefisien mungkin trading, sehingga Bapak Ibu tidak sampai overtrade. Ya, overtrade kan kemarin saya sudah buat videonya, ya. Dan weekly juga tentu saja ada berbeda karakteristik, ada perbedaan style dalam weekly. Karena chartnya juga weekly, time frame-nya juga lebih panjang. Jadi ada beberapa hal yang kita tes. Dan untuk day trading, ya, day trading tingkat kemenangan dan dibanding dengan kekalahan, ya, winning versus loser, itu 56%
ya, sebenarnya angkanya agak jelimet sih, 56, sekian persen, dibanding dengan 44, sekian persen, ya. Dan untuk trading yang periodenya jangka lebih panjang, ya, itu perbandingan antara 62% dibanding 38%. Nah, itu winning rate kita, ya. Ketika sistem kita memilih saham, kemungkinan untuk berhasil perbandingannya seperti itu, ya. Jadi penting sekali Bapak Ibu untuk mengetahui bahwa tentu saja pendekatan untuk day trading pasti berbeda dengan pendekatan untuk weekly, mingguan. Dan level stop loss-nya juga berbeda, level average up-nya juga berbeda, dan untuk lebih detailnya lagi sebenarnya saya kalau Bapak Ibu sudah bergabung bersama kami di membership, kita ada videonya yang bisa mengulas lebih dalam mengenai itu. Karena apa? Karena ada rule-rule yang saya tetapkan, dan itu kita backtest. Jadi kita tetapkan rule itu nggak cuma sekedar ngomong rule doang begini, begitu, enggak, kita backtest. Hasil keputusan itu kenapa saya ambil, karena begini loh, begini loh. Jadi, member jadi lebih confident untuk melakukan trading dengan sesuai di backtest. Oke, itu kuantitatif ya. Nah, bagaimana dengan kualitatif? Nah, kualitatif tuh begini ngukurnya. Kalau kualitatif tuh, saya kan buat video setiap hari, ya. Nah, ada rekomendasinya kan? Nah, itu saya backtest sendiri. Jadi saya mencatat, ini win lose-nya berapa, ya. Perbandingannya loh ya. Bukan berdasarkan win dan lose, tapi gini, kalau kita trading, saya berikan rekomendasi, ini kan saya buat malam hari nih, untuk besok. Besoknya itu ada dua hal yang membuat satu saham itu kita dianggap lose. Pertama, beli dan cut loss. Beli, terpaksa beli. Bukan terpaksa, ya karena memang kriterianya terpenuhi, kita beli. Tapi endingnya bukan profit, tapi cut loss. Itu kriteria pertama. Kriteria kedua adalah kita nggak jadi beli. Karena apa? Areal belinya nggak ke-trigger. Angka belinya nggak ke-trigger. Nah, ini yang saya mau jelaskan. Apa yang dimaksud dengan angka belinya nggak ke-trigger? Itu saya mau jelaskan. Jadi, kalau secara kualitatif, perbandingannya 5 ini, perbandingannya 3:2. Rata-rata 3:2. 3 benar dan 2 salah. Itu di saat market lagi tren kayak begini. Jadi, kalau lagi sideways, bisa berbalik. Kalau lagi sideways, bisa 2:3. 2 menang, 2 jalan, dan 3 berakhir cut loss. Nah, nanti saya akan bagikan. Yang saya bagikan ini ada lebih ekstrim. 1 menang, 4 nggak berhasil. Bukan cut loss. Tapi kita nggak beli, karena apa? Areal belinya nggak ter-trigger. Itu yang penting. Jadi ada beberapa hal yang kita memang pakai rule-rule tertentu, berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang saya tetapkan, sehingga Bapak Ibu di member kita bisa punya acuan. Nah, kapan beli yang terbaik dan kapan level berapa boleh beli. Saya mau nunjukin adalah suatu yang kita sebut sebagai prospektus. Prospektus ini saya rilis setiap jam 8 pagi, paling telat jam 8.25, paling telat. Biasanya jam 8 sudah saya rilis. Dan kenapa saya buatnya pagi? Karena prospektus ini meliputi market global. Ya, saya rilis berdasarkan market global. Jadi saya lihat. Jadi ada beberapa aspek untuk memutuskan hari ini kita tradingnya gas, pol, atau ngerem. Karena saya lihat juga kondisi lapangan seperti apa, ya. Nah, contoh prospektus yang saya buat hari ini, ya. Ini contoh prospektus yang saya buat hari ini, tanggal 16 Maret 2021. Ya. Dan ini tidak ada rekayasa, yang saya edit
terakhir tanggal 16 Maret itu jam 7.48 sebelum saya launching. Terakhir saya save, ya udah itu, saya nggak utak-atik. Tidak ada rekayasa. Dan ini prospektus kita ya. Saya ulas market global, kondisi bagaimana, dan semuanya mengacu pada standar yang sama. Apa yang dimaksud dengan standar yang sama? Semua menggunakan indikator selendang, skyline, dan V-line. Semua acuannya sama ya. Dan itu saya algoritma ya, saya program bahasanya ya, bukan ambil asal comot indikator. Oh tidak, saya pakai kalkulasi algoritma ya, nggak main-main. Jadi bukan indikator copotan, ambil yang sudah jadi. Kita benchmark kok. Angka semuanya berdasarkan kalkulasi. Ya, crude oil, ini semua sudah ada semua. Jadi kita tahu nih kayak crude oil, oh selama di atas selendang, hold. Nah, jadi kalau yang trading crude oil pakai ini, wah, cuannya gede. Ya, ya. Oh, selama ada selendang, ya keren kan? Batu bara juga sama. Ini batu bara ya. Terus CPU juga ya. Kita sudah predik ya, kita sudah predik. Emas saya sudah predik bahwa akan downtrend ketika dia tidak mampu naik di atas skyline, dan buktinya beneran ambiar. Pem. Ya. Jelas sekali ini. Silver, nikel kejatuhannya nikel sudah kita predik juga ya. Ketika dia sudah mulai bermain di sini, saya sudah bilang kalau dia breakdown, kecenderungan untuk nguji skyline, dan beneran kan. Turun dia nguji skyline, jebol skyline, langsung dia ambiar ya. Ini nggak main-main ini. Indikator kita ini bahkan kepake untuk hal-hal seperti itu ya. Oh, copper ya. Currency, nah yang suka forex ya, kemarin kita udah, teman-teman member group banyak yang profit dari GBP, pound sterling terhadap US dollar. Ada yang dari USD Jepang ya, USD yen. Wow, ini profitnya ngeri nih. Ngeri sekali. Ya. Bahkan rupiah pun terhadap US dollar pun kita bisa predik ya, kita bisa predik. Singapura. Yang lagi tren nih, ayo. Cryptocurrency ya. No. Bitcoin aja lihat nih tuh. Mantul di sini. Di selendang, skyline, dia rebound lagi, selendang, dia rebound lagi. Cryptocurrency. Oh, Ethereum tuh. Begitu kuatnya selendang, begitu jebol selendang, ketahan di support kedua. Dan rebound lagi. Ini kemarin, ini tanggal 16 Maret, baru buat tadi pagi. Ya. Ini yang BNB, yang sempat tren ya. Nah, regional market, yang trading Hang Seng juga bisa tuh, trading Hang Seng, ayo. Mantul skyline, tuh, mantul selendang. Ada yang trading Nikkei? Oh, ya keren kan? Indikator yang sama kita gunakan di market global ya, Bapak Ibu. Ini komposit Indonesia ya. Tuh, mantul dari skyline. Nah, ini rekomendasi. Rekomendasi kita buat seperti ini nih. Nah, ini jelas. Nggak cuma sekedar kalau Bapak Ibu nonton video yang ini ya. Coba deh nonton deh. Saya cuma ngomong, saya kan karena ini buat umum ya, buat free dong. Jadi tidak detail ya, tidak detail. Nah, untuk yang di sini saya buat lebih detail ya, untuk teman-teman yang di VIP kita buat lebih detail. Berikut alasannya, berikut target beli dan sebagainya ya. Nah, ini hari ini Gajah Tunggal terbang, Bank Mandiri jelas nih, Bank Mandiri juga keren nih. Saya bilang apa? Buy on weakness dalam usahanya untuk balik ke jalur uptrendnya, beli di atas skyline ya. Skyline-nya di mana sih? Skyline-nya ini, skyline-nya di angka 6.530. Nih saya tulis beli di atas 6.530. Coba kita lihat Bank Mandiri hari ini. Bank Mandiri hari ini. Nih, perhatikan. Dia mantul persis dari skyline. Penutupannya 6.550. Beli buy on weakness lu ya.
Saya bukan belinya di atas gitu, nggak, kita beli di areal support ya. Nah, terus ini agro juga keren kan? Agro tuh. Oh sorry, agro. Nah ini agro ya. Saya udah juga bilang berhasil tahan di atas selendang. Candle kurang bagus tapi beli bertahap karena agro biasa sideways, beli di atas 1310. Dan hari ini agro cakep, agro hari ini bagus ya. Agro, coba cek agro. Nah, agro sempat tertingginya di 1380 ya. Oke, itu yang hari ini. Dan yang saya mau bagikan, seperti tadi saya bilang, adalah yang saya ukur yang tanggal 26 Februari. Ini kenapa unik? Karena dari 5 rekomendasi yang saya berikan, 4 gagal. Gagal itu artinya nggak jadi kita beli, nggak tertrigger level belinya, bukan cut loss. Dan 1 yang terbang dan berhasil bagus. 4, jadi gini, itu sebabnya kenapa membership VIP penting, karena tadi kita ada prospektus dan kita juga ada pembelajarannya. Walaupun Bapak Ibu investasi di membership, ya ada uang yang harus Bapak bayarkan. Itu sebagai upah atas jerih kami, ya Winner Stocks Indonesia untuk memberikan rekomendasi, memberikan riset, hasil riset kepada Bapak Ibu dan hasil develop system. Dan keuntungannya, salah satu keuntungan di balik profit loh ya. Kalau profit ya wajar, semua dapat profit kepengen. Tapi yang terpenting, terhindar dari resiko cut loss. Itu penting nggak Bapak Ibu? Jangan kita bersyukur atas profit saja. Ketika Bapak Ibu dapat profit saja. Syukurilah ketika Bapak Ibu cut loss-nya minimal. Atau lebih bagus lagi, tidak jadi beli dan terhindar dari cut loss. Berapa banyak orang yang bisa bersyukur dengan hal-hal seperti itu? Sama lah kayak kita bersyukur atas kehidupan kita. Di saat pandemi ini, orang kadang-kadang suka mungkin ya, saya nggak tahu, agak akan bersungut-sungut, aduh kok kenapa penghasilan saya kok berkurang dan sebagainya. Tapi kita lupa bersyukur kita bersyukur karena tidak terkena COVID-19. Kita bersyukur karena kita setidaknya walaupun income kita nggak seperti dulu, tapi kita hari ini masih diberi rezeki, masih bisa makan dengan baik ya. Bersyukur atas hal-hal yang tidak kelihatan. Dan salah satu contoh ekstrim adalah bersyukur karena kita hari ini masih bisa bernapas dengan baik. Kemarin-kemarin kalau kita dengar kesaksian, testimoni dari teman-teman yang sembuh dari COVID-19, mereka bilang begini, bersyukur kita itu oksigen itu nggak bayar. Saya di dalam sana, oksigen 1 hari bayarnya berapa duit, dan ketika itu bisa berhari-hari. Dan mungkin bagi kita sudah tidak asing ya, dengar tagihan keluar dari rumah sakit sebagai pasien COVID-19, tagihannya puluhan juta. Dan kita tidak pernah bersyukur atas udara gratis yang kita hidup setiap hari. Kok jadi religius ya? Ya, intinya adalah kita itu tidak pernah bersyukur ketika kita selamat dari resiko cut loss kecil atau tidak sampai harus cut loss. Tanggal 26 Februari, saya ajak Bapak Ibu untuk amati yang satu ini. Udah kayak film apa? Nah, ini 26 Februari, saya tidak rekayasa sama sekali ya. Sekali lagi saya tampilkan tanggal saya edit terakhir ya adalah tanggal 26 Februari tentu saja jam 8.15 pagi. Setelah saya publish, saya nggak utak-atik sama sekali ya. Jadi 8.15 terakhir saya edit, saya posting, jebret. Sampai hari ini saya nggak utak-atik, nggak saya hapus, nggak saya ubah angkanya. Oh nggak bisa, karena apa? Nggak mungkin saya ubah, karena sudah fix. Bahkan untuk akses ini saya pakai password ya. Jadi nggak bisa saya ubah. Saya kunci memang, saya kunci ya. Saya kunci. Nah ini ya, kita langsung aja ke bagian rekomendasi. Ini tanggal 26 ya, Bapak Ibu, nih jejaknya tanggal 26.
Kita langsung ke bagian rekomendasi, ke bawah. Nah, ini dia rekomendasi. Tapi saya mau dari yang paling bawah, dari yang paling bawah. Kenapa? Karena yang paling atas itu hasilnya keren banget. Ya, keren banget, serius. Kita mulai dari IRA. IRA rekomendasinya adalah buy above selendang, ya, buy above selendang. Nih, saya biar levelnya nggak. Nih, buy above selendang, ya, buy above selendang. Dan above previous high 2620, ya, 2620. Lihat ya, angkanya, catat ya. Sekarang kita cek chartnya hari ini bagaimana kondisi hari ini. Kondisi hari ini IRRA. Ambiar ya. Ambiar ya. Nah, ini tanggal 25. Tanggal 25 ini ya. Tanggal 25 ini. Lihat. Itu kan saya rilis itu kan tanggal 26. Berarti untuk transaksi yang tanggal ini ya, untuk tanggal ini. Dan Bapak Ibu lihat, cermatin tanggal ini. Di zoom aja. High-nya berapa? 2620. Sedangkan saya request-nya kalau boleh beli, baru boleh beli kalau harga sahamnya di atas 2620. Dan dia nggak mampu naik di atas 2620. Artinya apa? Nggak jadi beli. Nggak jadi beli. Dan kita terhindar dari keputusan untuk rugi nih. Wah, syukur. Bersyukur? Bersyukur dong, nggak cut loss, ya kan? Bersyukur dong. Sekarang yang kedua. Yang kedua, Breeze, ya. Beli jika last price di atas 2980. Kita lihat ya. Sekarang kita lihat. Beli jika last price di atas 2980. Nah, ini Breeze. Harganya penutupan berapa? Oh, sorry. Belum saya ganti. Nah, susah amat. Penutupannya 2940. Dia nggak mampu naik di atas 2980. Ya, artinya apa? Lagi-lagi aman, nggak jadi beli. Tapi kalau mau bilang, Pak, tapi kan dia sempat di atas ya 3070, Pak. Itu kenapa Bapak nggak beli? Begini. Biasanya rekomendasi yang saya berikan itu selalu saya kasih disclaimer on. Pembelian, bagi pembelian pertama, baru beli ya. Sebaiknya belinya itu di jam saham lagi sudah tenang, sudah cooling down. Biasanya jam 11 ya, sudah tenang tuh. Atau jam 2. Nah, kalau jam 11, jam 2, coba kita cek ya. Kita cek. Ini cek nih. Tanggal 26 Maret, ini time frame-nya 15 menit. 26 Februari. Saya scroll. Ini tidak ada rekayasa ya. Ini histori sudah terjadi loh. Ya. Nih, tanggal 26 Februari. Ini jam 9. Ini jam 9.30. Nah, ketika jam 10. Jam 10.15. Ini per 15 menit nih. Harganya sudah berapa harganya? Ini jam 11. Jam 11 harganya berapa? Bapak Ibu cermati. Ini jam 11 nih. Nih, jam 11. Jam 11 ya. Harganya berapa? 29.20. Tadi saya ngomongnya, sorry. Nih, saya ngomongnya beli jika di harga 29.80. Di atas 29.80. Artinya kita aman. Kalau kita nunggunya, kita cukup sabar. Kalau kita, Bapak Ibu, cukup sabar untuk tidak beli dulu, setidaknya tunggu sampai jam 11 atau jam 2 sekalian deh. Aman nggak? Aman sekali.
Ya, aman sekali. Ini pergerakan selanjutnya, Bapak Ibu bisa lihat. Saya scroll aja. Supaya jelas. Nih, pergerakan selanjutnya loh. Tidak pernah nyampe di atas 2980. Nih, saya kasih garis 2980. Nih, nggak pernah di atas ya. Bahkan sempat naik nih jam berapa nih? Itu tanggal 3 Maret bahkan. Habis itu ambil lagi. Nggak pernah. Nih, ini jam 2, jam 1.45, jam 2, nggak pernah lagi di atas 2980. Berarti apa? Aman. Terhindar dari cut loss. Ya, jadi kalau mau beli, sebaiknya tunggu jam market nggak terlalu volatile. Ya, oke. Terus, habis breeze, power. Rekomendasi beli jika di atas 740. Oke, di atas 740. Kita cek lagi power. Sudah 2 ya. Sudah 2 dan kita aman. Tanggal 26. Tertingginya 715, bahkan paling tingginya 735. Nggak pernah di atas 740. Padahal saya requestnya apa? Di atas 740. Artinya 745, 750. Nah, itu baru boleh beli. Nah, ini naik 735. 740 aja nggak nyampe kok. Berarti apa? Lagi-lagi terhindar. Aman nggak? Aman. Nah, kita terhindar dari cut loss. Dari 5 rekomendasi, 3 sudah nggak beli kita ya. Kita udah nggak beli nih ya. Aman ya. Terus kemudian United Tractor. Nah, United Tractor ini menarik. Rekomendasi beli di atas high sebelumnya 23725 ya. Dan saya sudah kasih remarks kepada Bapak Ibu kalau waktu itu lewat video United Tractor itu belum pernah mampu bisa naik di atas lendang. Nih, historinya kelihatan nih. Jadi hati-hati ya. Kalau besok nggak mampu breakout di atas lendang, jangan beli. Dan kita lihat United Tractor bagaimana. Nah, ini dia. Kelihatan nggak candle-nya? Nih, candle-nya nih. Yang ini nih. Jangankan di atas, pembukaan aja di bawah, nyungsep-sep. Aman nggak? Beli nggak? Ya nggak belilah. Fail. Dari 5, 4 fail, kita nggak beli. Dan tersisa 1. Jam 2 siang, kita lihat. Menjelang penutupan, siap beli apa nggak? Kita cek. Apakah ini ya? Ini dia, Java. Beli jika mampu bergerak di ke atas high sebelumnya 1530. Ya. Remarknya jelas, targetnya jelas, stop loss-nya jelas. Perhatikan garis yang saya gambar ini, garis-garisnya. Saya nggak rubah sama sekali, angkanya saya nggak rubah. Ini memang dari chartnya memang bisa, software yang saya gunakan bisa simpan. Dan sekarang kita lihat Java. Saya tidak utak-atik sama sekali. Nah ini, yang saya rubah cuma garisnya, bentuk garisnya. Kenapa? Karena saya tambahin garis di atas ini, sehingga buat saya untuk pembeda. Ini adalah garis lampau sebelumnya, yang putus-putus ini. Sedangkan yang garis baru, garisnya tegas. Dan kita beli di tanggal 26, penutupannya berapa? 1535. Tadi saya bilangnya gimana? Kalau bisa naik di atas 1530, boleh beli. Dan menjelang penutupan, Java ditutup di 1535. Dari 5, 4 gagal, 1 berhasil. Dan besoknya, boom, gap up. Nih, Java gap up. Profit. Dan target yang saya gambar, 1530, 1605, 1685, bisa jadi support. Nih, naik
Berapa hari kemudian dia swing, tertahan support, dan ketika breakout 1605, kita bisa average up, naik lagi, average up lagi. Jadi garis target ini selain jadi target profit taking, kalau mau profit taking di level ini boleh nggak? Boleh. Tapi kalau ini mau jadi level trailing stop boleh nggak? Boleh banget untuk ngukur sampai di mana sih naiknya gitu kan. Dan wow, sampai sini nih naiknya nih. 25% at least. Nah, karena saya menggunakan money management, maka kita belinya bertahap dan kita average up. Ini yang saya mau tunjukin ke Bapak Ibu. Portofolio saya. Portofolio saya ini menunjukkan, nah kalau yang kayak gini, ini yang saya sebut sebagai benchmarknya, backtestnya kualitatif, ya kualitatif. Agro saya beli rekomendasi hari Minggu, direkomendasikan weekly, dan ada prospektusnya juga. Dan hari ini, sampai hari ini saya masih profit 5%-an. Dan kalau Bapak Ibu bilang kinerja bulanan, seperti Bapak Ibu lihat, saya nggak pegang banyak saham, karena kesibukan, ya. Java saya sempat profit taking karena kebanyakan. Masa dari 3 sekuritas isinya Java semua. Akhirnya saya profit taking, terus saya tuker sama Doit, dan ternyata Doit juga naik lagi. Jadi kinerja ini bagus banget nih. Kinerjanya yang di atas ini, yang portofolio saya yang di atas. Dan dapat, kalau ditanya, Pak, berarti 1 bulan Bapak bisa generate berapa? Ya, ini per bulan Maret ini, dari awal Maret sampai hari ini profit saya nih. Kan Bapak Ibu lihat, tadi saya beli Java-nya di level tanggal 26 Maret. Habis itu besoknya kan libur, kita baru buka lagi tanggal 1 Maret. Bursa loh ya, bukan kitanya. Tapi bursa itu kan tanggal 27, 28 ketemu hari Sabtu Minggu. Hari Seninnya baru tanggal 1 Maret lagi. Jadi otomatis terhitung waktu saya baru beli 26 Maret itu nol, belum profit sama sekali. Dan ketika tanggal 1 Maret, saya baru mulai profit. Dan seperti Bapak Ibu lihat, average saya berapa average saya? 1630, 1635. Nah, kita lihat ya. Dari situ kan kelihatan. Average saya, rata-rata saya 16. Nah, artinya ini 1630, 35. Berarti saya beli setelah saya average beberapa kali, average saya jadi di sini. Saya gambarkan ininya ya. Garisnya ini, nah ini kelihatan 1635, oh sorry. Ini average saya di sini, 1630, 1635. Anggaplah 1630, saya kasih warna lain, warna yang, nah ini average saya di sini. Ini buat pembelajaran bagi Bapak Ibu juga nih. Pentingnya melakukan average up. Jadi nggak apa-apa. Bukan buat keren-kerenan. Saya kalau nggak nambah lagi, wow, dipamerin ke orang nih. Gini, 20-an%, 24% paling nggak, 23%. Nah, tapi saya bukan itu. Saya cari duit di sini. Ya, average saya di sini. Masih bahagia nggak? Bahagia. Nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa, saya average-nya begini, nggak apa-apa. Yang penting kinerja portofolio saya bertumbuh. Jadi bulan Maret saya profit 16%. Lumayan kan? Ya. Nah, ini penjelasan saya, penjelasan kita, Winner Stocks Indonesia, mengenai kinerja. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung bersama kami, Winner Stocks Indonesia, jangan ragu-ragu lagi. Ya. Karena kita hitung dengan seksama ya, dan tidak banyak yang mempublikasikan hasil trading based on system dan kinerja real ya, nggak banyak ada beberapa yang posting seperti itu, tapi tidak banyak. Dan Winner Stocks Indonesia adalah salah satunya. Jadi kami ajak Bapak Ibu, bagi yang masih ragu-ragu, jangan ragu-ragu lagi ya. Dan di kita ada beberapa fasilitas lagi tambahan. Yang satu yang tadi saya sudah jelaskan adalah prospektus yang saya bagikan setiap hari.
market review, video ulasan, terus bot-chart, alert, website ya. Kita berikan banyak sistem yang termasuk mentoring ya, belum termasuk kedepannya future kita akan rilis beberapa fasilitas tambahan baru yang super keren, yang sangat memanjakan member kita ya. Itu adalah benefitnya. Dan untuk mau bergabung bersama kami di Winnerstocks Indonesia, silakan tonton video berikut ini. Ingin berinvestasi saham, tapi tidak tahu mau beli saham apa? Bingung kapan harus beli dan jual? Lebih sering rugi daripada untung? Yuk, gabung aja bersama kami di winnerstock.id. Ya, jangan tunda-tunda lagi, karena di bulan Maret ini kami memberikan promo, ya. Kita berikan harga spesial, karena setelah bulan Maret ini, kemungkinan besar harganya akan naik. Karena apa? Kita akan launching fitur baru, dan fitur baru itu super keren, dan ikut fasilitas tersebut di bulan Maret ini. Oke. Kita akan masuk ke rekomendasi saham market review ya. Apa yang akan terjadi di esok hari, dan kita belajar dari yang transaksi hari ini tadi bagaimana ya. Composite. Nah, ini dia composite. Beda kan chartnya? Ya, karena chart yang ini saya bagikan untuk umum. Dan untuk member VIP chartnya berbeda karena targetnya apa semuanya lebih jelas ya. Dan kondisi hari ini seperti kita bilang tadi videonya, saya sudah dibuat di video YouTube kemarin, waspadai bayang-bayang IHSG akan koreksi ya. Dan hari ini koreksi beneran ya. Hari ini koreksi beneran dan sudah mulai nutup gap sedikit ya, sedikit. Nah, kita lihat kok dia potensial untuk nutup gap, menguji level support kita di areal selendang di level 6.273, waspadai itu ya. Walaupun IHSG mencoba bertahan ditutup di atas level 6.300, tapi besok mungkin bisa nge-swing dulu 6.273, jadi kemudian dia bisa tutup di level 6.300 lagi. Itu harapan kita ya, harapan kita. Kalau setelah itu mau naik ya silakan ya. Kalau bisa naik ya. Tapi walaupun market merah juga kita tetap dapat profit kok. Kayak agro dari Senin sampai hari ini kita dapat profit ya. Lumayan 5%-an. Kinerja kita masih positif kan? Nah, itu. Jadi mau market merah, itu yang kita bilang anti badai sih. Market mau merah kek, nggak peduli. Profit mah jalan terus, ya kan? Dan asing hari ini membuka net sell minus 247,2 miliar ya. Asing masih membuka net sell, kemarin minus 130, sekarang 247. Dan transaksi hari ini sedikit di bawah rata-rata ya, sedikit di bawah rata-rata di 10,2 triliun. Ya. Oke, dan bagaimana dengan sektoralnya? Coba kita cek sektoralnya. Sektoralnya, sektor agriculture sedang koreksi ya. Dan memang hari ini salah satu pemberat indeks dari sektor ini. Kemudian habis agriculture ada basic. Mungkin agriculture akan menguji dulu ya, menguji selendang lagi nih. Menguji support. Basic industry koreksi tipis ya, koreksi tipis. Belum bisa menguat, koreksi tipis. Menguji selendang. Selama masih di atas selendang sih masih aman sih. Ya, coba kita lihat aja deh dalam beberapa waktu ke depan apakah basic industry bisa rebound. Habis basic industry ada sektor consumer. Wow, masih belum mampu breakout skyline. Selendang. Ya, kita lihat nih, selendang jadi resisten yang kuat ya. Downtrend berat ya. Jadi consumer hindari dulu. Kemudian habis consumer ada finance. Finance menguji support di 1488 ya, dan saya lihat selama dia masih bisa di atas selendang masih cukup oke ya, bertahan. Manfaatin buy on weakness karena sektor ini pullback. Jadi kalau dia jebol selendang,
hati-hati bagi Bapak Ibu yang hold sektor finance ya. Tapi masih banyak kok sektor finance yang profitable ya, nggak apa-apa. Habis sektor finance ada infrastructure, mirip-mirip ya, mirip-mirip pergerakannya, koreksi tipis-tipis, iris tipis-tipis ini ya, yang kayak gini-gini itu malah bikin orang galau to the max. Terus habis itu miscellaneous industry. Wow, naik, mau mencoba rebound, tapi tertahan skyline. Nah ini yang tadi saya salah, tadi kan saya sebut consumer ya. Soalnya saya sebelumnya sempat lihat chart yang ini nih. Dan ini nggak pernah mampu nih, nggak pernah mampu di atas skyline dan kembali ketutup ya, koreksi minus lagi. Kemudian mining, ini juga mining salah satu pemberat juga ya, nggak mampu naik ke atas tendang ya, koreksi lagi. Wow, apa yang membuat nih ya bikin melemah. Tapi beberapa emiten batubara sempat naik ya. Berarti yang bikin ini bobot pemberatnya apa? Nah, sekarang bobot pemberatnya sudah beralih bukan ke batu bara, tapi emiten nikel ya yang jadi bobot pemberat dari sektor mining. Jadi walaupun emiten coal-nya naik, tapi kalau emiten nikelnya turun, nah ini kena imbas ya, kena imbas. Terus selain sektor mining ada trade. Wow, trade tertahan selendang. Nah ini sektoralnya aja bagaimana selendang bisa jadi indikator yang baik ya untuk sektoralnya nih. Tertahan, rebound, tapi harusnya dia breakout, tapi dia nggak mampu breakout. Jadi ya koreksi lagi ya. Jadi tertahan dan koreksi. Berharap aja dia bisa rebound lagi ya. Terakhir, emiten properti. Nah ini dia. Ya cukup oke, tertahan sektor properti tertahan dengan level ini, level resisten yang dulunya resisten dan dia udah breakout dan tertahan. Kalau bisa lanjut lagi, menarik dicermati. Ya, ini untuk sektoral ya. Bagaimana dengan emitennya? Dan sebelum mulai saya memberikan rekomendasi, saya juga mau mengajak Bapak Ibu untuk mendukung channel YouTube ini dengan memberi subscribe ya. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dan nyalakan tombol loncengnya sehingga ketika kita upload video-video baru, Bapak Ibu akan mendapatkan notifikasinya. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk beri like ya, dukung channel YouTube ini dengan memberi jempol untuk video-video kami dan bantu kami dengan mempromosikan dengan memberikan share link-link channel video-video ini ke teman-teman, saudara, dan betolan semua. Ya, untuk 5 emiten yang kita akan rekomendasi untuk esok hari adalah, kita mulai dari satu adalah AISA. AISA ini menarik, cermatin, naik, pullback, ketahan support, dan rebound lagi. Ya, dan ini sifatnya masih spekulatif nih, sebenarnya sifatnya masih spekulatif. Saya tidak rekomendasi Bapak Ibu langsung sikat besok beli, especially yang tidak tergabung dengan member VIP. Yang untuk member VIP, seperti saya bilang, kita udah ada prospektus yang saya bagikan setiap pagi ya, jadi itu akan jadi acuan bagi Bapak Ibu untuk trading. Kemudian selain AISA adalah SCMA. Ini juga sama ya, buy on support. Wow, buy on support. Kenapa nih? Ya spekulasi buy. Kalau dia bisa naik di atas selendang, menarik sekali untuk dicermati ya. Secara beberapa waktu historiknya dia nggak mampu bertahan lama di atas selendang. Jadi ini selendang jadi ujiannya, ujian bagi SCMA. Kemudian BJBR juga buy on support dan saya lihat dia masih sideways ya. Tetap nanti bagi teman-teman yang mau trading, perhatikan besok apakah mampu bisa breakout apa enggak nih untuk BJBR ini. Saya lebih senang kalau candlenya biru tua ya. Selain BJBR ada BRIS. Ya, ini juga sama, mirip-mirip ya. BJBR dan BRIS sama, lagi sideways.
mau right issue apalagi BRIS ini, dan posisinya sedang di sideways. Kalau sideways kita tunggu dia breakout lebih tepat ya, lebih tepat. Dan ada di YouTube yang tanya komen mengenai rencana right issue BRIS ya. Kalau saya bilang right issue BRIS lebih ke arah penempatan modal. Jadi nerbitin saham baru untuk nambah modal. Dan satu lagi, sebagai kan free float yang BRIS ini di market itu belum banyak. Dan dengan nerbitin saham baru, diharapkan saham baru tadi terserap oleh pasar sehingga menambah free float yang ada di market. Ya, itu alasan right issue BRIS. Oke, selain itu terakhir ada Mika. Wow, Mika juga menarik ya. Nah, support V-line naik kepentok selendang, koreksi lagi, dan dia mulai rebound lagi. Ya, cakep. Silakan cermati emiten-emiten ini yang sudah saya bagikan ya. Dan tentu saja ada disclaimer on ya. Apalagi Bapak Ibu yang belum tergabung dengan membership. Kalau yang tergabung dengan membership, kita sudah ada disclaimer on, masih kita tambah dengan penopang, data penopang, memberikan rekomendasi yang lebih detail. Areal beli, target, dan stop loss. Oke, itu dulu market review kita hari ini. Bahasannya cukup berat, saya berharap Bapak Ibu yang baru pertama kali nonton video ini, dan baru pertama kali melihat pengen trading saham dan pertama kali berjumpa dengan kita tidak kaget ya. Ya, nantikan pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Tadi sebenarnya video ini banyak pelajarannya sebenarnya. Jadi cermati, nonton pelan-pelan ya, cermati, kunyah pelan-pelan ilmunya karena berat. Oke, sampai jumpa semuanya. Happy profit dan have a nice day. God bless.